Oke, selamat siang semuanya atau selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi kesetimbangan tapi khusus yang untuk hitungan atau rumus-rumus. Di sini, hitungan atau rumusnya itu lebih gampang jika dibandingkan dengan rumus pada laju reaksi ataupun termokimia. Tapi tetap ada banyak celah yang bisa membuat kalian salah dalam menghitung. Jadi tolong diperhatikan baik-baik ya. Oke, kita lanjut saja ke contoh soal. Pada ruang tertutup, ingat ketika kesetimbangan kimia itu harus dalam ruang tertutup ya. Yang bervolume 5 liter direaksikan 0,6 mol gas SO2 dan 0,7 mol gas O2. Setelah reaksi terbentuk 0,4 mol SO3. Yang perlu kalian garis bawahi di sini adalah 0,6 dan 0,7 itu berarti posisinya dalam mula-mula atau dalam mol ketika M, ya dalam sistem MRS. Sedangkan 0,4 ini berada pada S karena dia udah terbentuk. Biasanya S artinya sisa, khusus untuk kesetimbangan kimia, S itu artinya setimbang ya. Persamaan reaksinya adalah ini, tapi ingat, setiap ada contoh soal, kalian jangan langsung nuliskan persamaan reaksi. Perhatikan dulu dia sudah setara atau belum. Kebetulan di sini belum setara, jadi nanti tugas kita harus menyetarakan dulu. A. Persamaan, tentukannya ya. A. Persamaan kesetimbangan kimia dan kesetimbangan tekanan. B. Nilai Kc-nya. Dan C adalah nilai Kp jika tekanan total adalah 2,2 atm. Atm itu atmosfer satuannya ya, kalian pasti udah tahu. Langkah kerja. Untuk yang pertama, setarakan reaksi tersebut terlebih dahulu. Ini reaksi setaranya. Kemudian kamu masukkan persamaan Kc, yaitu kanan dibagi kiri. Kalau untuk Kc berarti untuk larutan dan gas, kebetulan ini gas semua, jadi dipakai ya. Dengan koefisien sebagai pangkat. Nah, seperti ini kalian udah bisa. Kemudian Kp, kebetulan karena gas juga semua, Kp itu hanya berlaku untuk gas. Nah, kebetulan di reaksi ini adalah gas semuanya, makanya tinggal dimasukkan aja, tapi bedanya dengan Kc adalah kalian harus memberikan huruf P besar di depannya untuk membedakan kalau ini adalah konsentrasi. Ya, untuk Kc itu pakai konsentrasi, P itu menggunakan tekanan. Kalau singkatannya C-nya kecil ini adalah chemistry, P itu adalah pressure. Oke. Lanjut, menentukan nilai Kc. Silakan tuliskan reaksi MRS-nya. Kita ini adalah reaksi setaranya ya. Kemudian M, mula-mulanya 0,6 dan 0,7. Nah, ini R-nya dan S-nya. Awalnya nanti kita akan mendapatkan 0,4 dulu, SO3. Nah, ini dinaikkan ke R. Ingat, R itu dipengaruhi oleh koefisien. Jadi kalau ini 0,4 berarti untuk 1 dia 0,2, untuk 2 0,4. Ketika dikurangi 0,6 dikurang 0,4 jawabannya adalah 0,2. 0,7 dikurangi 0,2 adalah 0,5 mol ya. Jadi ketika disetimbang adalah 0,2 mol SO2, 0,5 O2 dan 0,4 SO3. Nah, kemudian kamu cari molaritasnya. Jadi di bagian S ini kalian harus cari molaritasnya berdasarkan volume yang udah diketahui. Berarti mol dibagi liter ketemunya adalah 0,04 molar. Ini ketemu 0,1, ini ketemu 0,08 molar ya. Nah, lalu kita lanjutkan. Masukkan nilai konsentrasi atau molaritas di S yang tadi udah dihitung ke dalam persamaan kesetimbangan kimia atau Kc. Ini adalah persamaan kesetimbangannya, ini persamaannya. Kemudian angkanya dimasukkan, ya. Ini yang molaritas ya. Jangan sampai kalian salah memasukkan mol. Harus dalam molaritas yang dimasukkan. Kemudian dihitung. Ini saya pakai cara manual, jadi saya ajarkan kalian. Kalau kalian pakai kalkulator pasti lebih gampang. Dan sini ketemu adalah Kc-nya 40. Nah, di sini lebih baik kalian tidak usah menggunakan satuan. Untuk satuan tersendiri nanti saya akan jelaskan ketika kita pertemuan menggunakan Zoom. Karena untuk satuan Kc itu banyak banget kemungkinan yang bisa terbentuk. Ya, jadi kalau ditaruh di video pasti akan bingung. Jadi untuk sementara Kc-nya tidak ada satuan. Di buku pun rata-rata tidak ada satuan karena satuan Kc itu sangat beragam. Ya, jadi kalau kalian misalnya
ngerjain soal uraian, KC-nya tidak ada satuan, ya saya benarkan. Oke? Sekarang kita lanjut untuk mencari nilai KP. Tentukan nilai tekanan parsial masing-masing senyawa. Rumusnya, ini adalah parsial itu adalah tekanan masing-masing senyawa. Jadi P parsial adalah N senyawa dibagi N total dikali P total. Nah, tadi ketika disetimbang, ini adalah molnya, ya kan? Kamu nanti lihat lagi di bagian S, itu mol SO2-nya segini, 0,2, O2-nya 0,5, SO3 0,4, ya. Jadi, mol totalnya adalah ini dijumlahin. Setelah kalian jumlahin ketemu 1,1 mol. P totalnya udah diketahui ya tadi 2,2 atm. Oke. Jadi mol total adalah semua total mol yang ada di S. Ya. Nanti dilihat lagi di awal di buku ya videonya. Kalau S itu ini adalah molnya. Ya, di total ketemunya 1,1. Langkah kerja. Untuk mencari tekanan parsial SO2, berarti kita pakai 0,2 mol miliknya SO2 dibagi 1,1 molnya dalam mol totalnya dikali 2,2 atm. Ketemunya adalah 0,4 atm. Untuk PO2, ya, 0,5 dibagi 1,1 dikali 2,2, 1 atm. Dan untuk PO3, 0,4 molnya PO3 dibagi mol totalnya yang tadi diketahui dikali tekanan total punyanya punyanya reaksi tersebut, yaitu yang di soal awal adalah 2,2 atm. Jadi ketemunya 0,8 atm. Supaya buat checklist kalian benar atau tidak adalah ketika kalian total ini semua, hasilnya harusnya adalah 2,2. Kalau misalnya ketika kalian total hasilnya bukan 2,2, berarti ada hitungan kalian yang salah. Kemudian masukkan ke persamaan tekanan, ya. Masukkan ya. SO3 dimasukkan sini. Kemudian P-nya SO2, kemudian dikali adalah P punyanya oksigen. Ketemunya adalah 4 atm. Beda dengan KC, untuk KP kalian harus menuliskan satuannya. Satuannya adalah atmosfer atau atm seperti ini. Wajib ya hukumnya. Oke? Hubungan KC dan KP dan suhu. Ya, kalau tadi hanya KC dan KP, sekarang ketika ada terlibat suhu. Nih, KP sama dengan KC dikali R dikali T pangkat delta N. Apa itu? Keterangannya, KP adalah kesetimbangan tekanan, KC adalah kesetimbangan kimia, R adalah tetapan gas ideal sebesar 0,082 liter kali atmosfer per mol Kelvin. T-nya adalah suhu dalam Kelvin, jadi nanti diubah dulu ke Kelvin. Dan delta N adalah selisih koefisien produk dikurangi pereaksi. Jadi kanan dikurang kiri. Jadi koefisiennya kanan dikurang kiri. Tapi ingat, harus dilihat wujudnya dulu. Apakah itu larutan, apa itu gas, apa itu solid, apa itu cair. Nah, seperti untuk mencari KP, karena KP itu adalah tekanan, berarti yang hanya bisa berperan di sini itu adalah wujud gas. Jadi ingat, kalian harus menjumlahkan koefisien yang hanya berupa gas saja, jangan yang lainnya ya. Ini contoh soal, dalam suatu wadah terdapat kesetimbangan seperti ini, lihat reaksinya udah setara belum? Oh ternyata udah. Dan ini adalah gas, ini juga gas ya, nih saya lupa tulis. Nah karena semuanya gas, berarti ini semua koefisiennya berperan di dalam reaksi kesetimbangan tekanan. Ini 1, ini 3, ini 2. Nilai KC pada suhu 500 derajat Celcius adalah 0,04. Hitunglah nilai KP. Diketahui. R-nya 0,082. Delta N adalah kanan kurang kiri, berarti 2 dikurangi 1 tambah 3 berarti dikurang 4 sama dengan negatif 2. T-nya adalah 500 derajat Celcius, diubah ke Kelvin adalah 773 Kelvin, ya, dan KC-nya diketahui 0,04. Masukkan ke rumus. Ini rumusnya. Masukkan angkanya 0,04 dikali dalam kurung 0,082 kali 773 pangkat min 2. Tapi karena di sini pangkatnya min 2 artinya ini menjadi pecahan, dipindah ke bawah, ya kan? Supaya ini artinya kan sebagai per
pangkatnya bagian pecahan ya, di bawah ya. Dihitung, ketemunya segini, dan silakan pakai kalkulator. KP-nya adalah 9,9557 kali 10 pangkat min 6 ATM. Ini ada contoh di buku kalian. Kalau di buku kalian dia langsung jawab 9,9 kali 10 pangkat min 6 ATM. Tapi saya minta ketika kalian menentukan nilai KP dan itu desimalnya tidak berhenti, setidaknya 2 angka di belakang koma ya. Oke. Jangan 1 angka saja, tapi 2 angka di belakang koma. Mau 3 mau 4 terserah, tapi maksimal 2 angka di belakang koma. Oke. Nah, ada soal dari buku cetak, kerjakan latihan soal halaman 151, nomor 2, 4, dan 5. Kerjakan di catatan. Dan nomor 13, 14, 15, halaman 173. Silakan kamu kerjakan di catatan kalian. Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya sebelum sebelum kita akan masuk latihan soal. Jadi untuk pertemuan selanjutnya, kalian akan masuk ruang Zoom, kita bahas dulu sebentar ya, membahas sebentar tentang ini, dan kemudian akan ada latihan soal. Jadi 2 jam pertama kita ketemu Zoom, 2 jam yang kedua adalah latihan soal. Ingat-ingat ya, dan ini kalian silakan kerjakan biar tahu bagian mana yang kalian tidak paham. Kalau masih ada yang tidak paham, silakan tanya sama saya, bisa via WA ya, karena biar cepat. Oke, terima kasih. Sekian video hari ini, semoga kalian paham.